Selamat pagi anak-anak. Ya, berjumpa kembali ya kali ini sama Pak Sigit dan Kak Sita. Kali ini kita tetap gitu ya, walaupun kemarin baru ngerayain Natal Pak Sigit ya. Tetap kita hari Minggu beribadah kepada Tuhan. Nah Pak Sigit Natalnya seru nggak Pak Sigit? Seru. Wah seru. Ada panggung apa? Panggung boneka. Wah panggung boneka ditonton kemarin ya. Iya. Seru ya panggung bonekanya gitu ya. Jadi wah ada banyak hewan-hewan. Ada yang timbul tenggelam. Ada yang timbul keluar gitu ya. Lucu pokoknya gitu Pak ya. Nah kita kan sudah mau ibadah nih adik-adik ya. Sudah duduk yang manis gitu ya. Siapkan Alkitab gitu ya. Alkitab. Sama buku. Bukunya juga, pulpen, pensil gitu ya. Untuk mencatat setiap firman Tuhan gitu ya. Yang bisa menulis. Yang bisa nulis ya. Nah Pak Sigit kita mulai aja langsung gitu Pak ya. Kita mulai lagu, kita bangkit berdiri ya. Kita mau nyanyi lagu apa Pak Sigit? Selamat datang. Selamat datang. Ayo adik-adik kita bangkit sama-sama kita nyanyi lagu Selamat datang. Selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datang dan turun di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam sekali lagi. Selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam. Wah ya, Pak Sigit, Tuhan jadi manusia ternyata ya. Turun ke dunia. Kita mengucapkan selamat datang begitu ya. Tuhan terima kasih Tuhan mau datang gitu ya ke dalam dunia gitu ya. Jadi sama dengan kita manusia gitu ya. Yang punya 2 tangan, 2 kaki gitu ya. Pokoknya ya sama seperti manusia yang lain Pak Sigit ya. Ya kita menyambut hari Natal kelahirannya. Nah Pak Sigit kita akan lanjut lagi nih ya sekolah minggu kita. Tapi harus ngapain dulu Pak Sigit? Berdoa dulu. Harus berdoa. Yuk adik-adik kita berdoa ya. Silakan Pak. Tuhan terima kasih atas kehadiran-Mu ke dalam dunia ini. Kami merayakan Natal dengan bersukaria. Tuhan bimbinglah kami anak-anak-Mu. Bimbinglah guru-guru kami yang akan memuji-muji Engkau dan terlebih lagi yang membawakan firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Ya, kita mau tetap memuji memuliakan nama Tuhan Pak Sigit ya. Masih semangat Natal ini, masih merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Kita nyanyi lagu apa Pak Sigit sekarang? Lagu Natal apa ya? Apa ya yang ding 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 ding. Apa tuh kira-kira lagunya? Tahu? Tahu toh? Jingle Bells. Yuk kita nyanyi lagu Jingle Bells. Jingle bells, lonceng berbunyi. Soraklah, Yesus telah lahir. Hey, jingle bells, lonceng berbunyi. Soraklah, Yesus telah lahir. Lonceng berbunyi, Yesus telah lahir. Bersama-sama kita sambutlah. Mari bersama
kita bersuka, karena hari Natal kini telah tiba. Hey, jingle bells, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Hey, jingle bells, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Yesus telah lahir. Nah, adik-adik, kita memuji memuliakan nama Tuhan ya. Sungguh merayakan Yesus sudah lahir. Pak Sigit ya. Benar-benar Yesus sudah lahir. Buat siapa Yesus lahir? Buat siapa ya? Buat siapa? Buat manusia. Buat adik-adik. Buat anak-anak. Buat anak-anak. Buat Pak Sigit. Iya. Buat Kak Zeta juga gitu ya. Tuhan Yesus lahir buat semua gitu ya. Nah, sekarang kayaknya Pak Sigit sudah tiba saatnya kita ya. Iya. Mendengarkan firman Tuhan. Tapi jangan lupa adik-adik nanti persembahan setiap minggu sebagai kita mengucap syukur ya. Mengucap syukur kepada siapa? Tuhan harus kasih persembahan. Caranya gimana? Gimana Pak Sigit caranya Pak Sigit? Dimasukkan ke dalam amplop. Ke dalam amplop terus? Terus ditulisi. Ditulisi apa Pak Sigit? Ditulisi kelas 5 SD. Gitu. Oh ya, bukan. Persembahan. Sekolah minggu. GKI Gura gitu ya. Nanti bisa minta tolong ya. Ya. Sama papa atau mama. Kakaknya yang sudah gitu bisa ya. menulis. Titipin aja, Pak, Mah, ini persembahan sekolah minggu gitu ya. Iya. Nanti masukin di kotak depan gereja. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi kita juga mau nyanyi lagi sekali lagi. Yaitu lagu apa Pak Sigit? Dari Pulau dan Dari Benua. Pulau dan Benua. Terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian mulia bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Nah anak-anak, ini sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk sekarang kita berdoa, kita mohon gitu ya, bantuan dari Roh Kudus supaya pimpin kita. Yuk ikutin Kak Asita ya, kita berdoa dari rumah, kita ikutin Kak Asita kata-katanya ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas setiap perbuatan-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, kami menyambut
kelahiranmu di dalam dunia. Tuhan, kami rindu mendengar ceritamu tentang bagaimana Engkau hadir bagi manusia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa agar Engkau menolong kami semua memahami yang menjadi kebenaran-Mu. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan anak-anak. Tuhan memberkati. Dadah. Shalom, selamat pagi anak-anak. Saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Iya, kita bertemu lagi di minggu terakhir tahun ini untuk kita belajar firman Tuhan. Kemarin kita sudah bersenang-senang merayakan Natal. Nah, hari ini kita akan kembali kepada aktivitas setiap minggu kita ya, untuk belajar firman Tuhan. Ayo kita ambil Alkitabnya dan kita buka Matius pasalnya yang kedua ayat 1 sampai dengan 12. Coba Matius itu perjanjian lama apa baru anak-anak? Iya, Bu Novi harap semua tahu ya kalau Matius itu adalah perjanjian baru. Itu adalah kitab pertama dari perjanjian baru. Ya, sudah ketemu? Matius 2 ayat 1 sampai dengan 12. Yuk kita baca sama-sama. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah dia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintainya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan ketika diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Anak-anak, judul firman Tuhan untuk minggu ini adalah orang-orang Majus. Dan bahan bacaan yang kita baca tadi adalah Matius 2 ayat 1 sampai dengan 12. Nah, sekarang untuk ayat hafalannya. Ayat hafalannya diambil dari Matius 2 ayat 6 ya. Silahkan ditulis Matius 2 ayat 6 ya, ayat hafalannya anak-anak. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Nah, anak-anak, minggu kemarin kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang, ada yang masih ingat? Ya, tentang gembala-gembala yang mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan bayi Yesus ya. Mereka sangat bersukacita karena mereka termasuk orang-orang yang beruntung anak-anak. Karena tidak semua orang bisa menyaksikan tentang Yesus.
tentang Mesias yang sudah dijanjikan. Ya, jadi orang-orang gembala-gembala ini adalah termasuk orang-orang yang sangat beruntung. Itu sebabnya mereka sangat bersukacita setelah mendengar kabar itu dan menuju kepada tempat di mana Yesus baru dilahirkan. Nah, hari ini kita akan mendengarkan kisah mengenai orang-orang Majus. Kalau kalian tadi mengikuti membaca Alkitab dan menyimaknya, kalian mungkin secara garis besar sudah mengerti ya jalan ceritanya, bahwa di sana ada orang-orang Majus yang mengadakan perjalanan mengikuti bintang besar, bintang yang bersinar menuju ternyata ke Yerusalem. Di sana mereka bertemu dengan Raja Herodes dan bertanya, di mana bayi itu dilahirkan? Tapi ternyata Herodes marah sebenarnya. Dia gelisah, dia merasa kedudukannya terancam. Wah, raja lahir, Raja Agung lahir, berarti posisiku terancam dong. Nah, itu yang dirasakan oleh Herodes anak-anak. Itu sebabnya dia membuat taktik yang cukup licik. Dia mengatakan kepada orang Majus itu bahwa dia pun akan ikut menyembah bayi Yesus, ikut menyembah bayi itu, ya kan? Dan dia berencana untuk mengikutinya, tapi tentunya dengan niat buruk terselubung di dalam hatinya. Nah, tapi bersyukur anak-anak, orang Majus diingatkan oleh malaikat Tuhan bahwa jangan kembali menuju jalan yang tadi dilalui, tapi pulanglah dengan jalan yang lain supaya tidak bertemu dengan Raja Herodes. Nah, anak-anak, ada yang tahu siapakah orang-orang Majus ini? Ayo, mungkin di antara kalian ada yang sudah pernah dengar mengenai orang-orang Majus ini ya. Orang-orang Majus ini ada yang mengatakan mereka adalah para imam dari Persia, dari Babilonia. Ada yang bilang demikian. Ada yang bilang mereka adalah ahli nujum, mereka adalah orang pintar. Nah, ada juga yang bilang bahwa mereka adalah orang-orang yang mengerti tentang bintang. Nah, kalau Bu Novi sendiri sih lebih setuju kepada bahwa mereka adalah orang-orang yang ahli mengerti tentang bintang, ya. Nah, ketiga orang Majus ini yang memberikan persembahan ini, emas, kemenyan, dan mur ini, namanya Beltasar, Melkior, dan Kaspar. Ya nak ya, memang tidak ditulis di dalam Alkitab, tetapi di tulisan-tulisan lain ada banyak yang mengatakan bahwa mereka adalah Beltasar, Melkior, dan Kaspar. Banyak versi sih anak-anak, tapi itu tidak penting. Untuk siapa nama mereka tidak penting. Tapi yang perlu, yang penting dan kita bisa pelajari dari orang Majus ini. Nah, orang-orang Majus ini mereka bukan orang-orang Israel. Mereka bukan keturunan daripada Bapak Yakub. Mereka adalah orang-orang Goyim atau orang-orang kafir yang tidak mengenal Tuhan. Yang belum mengenal Tuhan dan yang pastinya mereka tidak kenal Allah Israel ya. Tetapi mereka cukup mengerti bahwa bintang besar, bintang yang bersinar biasanya menandakan bahwa Raja Agung itu akan datang. Dan mereka mengerti itu. Dengan modal itu, dengan modal pengertian itu, mereka mengikuti bintang bersinar itu. Ya, jadi ketika Yesus lahir, rupanya ada bintang besar yang menandai. Ya, di sana adalah tanda bahwa akan lahir Raja Agung. Dan orang-orang Majus ini cukup mengerti akan hal itu. Jadi tidak peduli mereka belum mengenal Allah bangsa Israel, tidak peduli mereka tidak mengenal nubuat-nubuat tentang datangnya Mesias, mereka tidak tahu. Tapi dengan dasar bahwa bintang besar menandai lahirnya seorang Raja Agung, mereka ikuti bintang itu. Dan akhirnya sampai ke Yerusalem ya. Nah, orang-orang Majus ini meskipun mereka tidak kenal siapa Raja Agung itu, tapi mereka mau melakukan perjalanan yang cukup jauh anak-anak. Perjalanannya bisa berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Mereka melakukan perjalanan itu. Dengan apa ya mereka ketika itu nak ya? Kalau naik mobil nggak mungkin ya, mobil kan belum ada, belum diciptakan ketika itu. Pesawat apalagi.
Sepeda sepertinya juga belum. Nah, kemungkinan besar mereka mengadakan perjalanan yang sangat jauh itu dengan menggunakan unta. Nah, unta ini termasuk hewan yang sangat kuat anak-anak. Dia bisa melakukan perjalanan yang sangat jauh dan di tempat yang panas. Karena memang unta ini bisa bertahan di padang gurun, ya, padang pasir. Mereka bisa bertahan di sana. Ya, nah kemungkinan besar mereka dengan menggunakan unta mengadakan perjalanan yang panjang itu, ya. Mereka ikuti dengan setia. Dan anak-anak yang bisa kita pelajari dari orang-orang Majus ini adalah mereka selain mau melakukan itu, mereka memberikan persembahan untuk bayi Yesus, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah, 3 benda ini melambangkan bagaimana Mesias itu nanti, ya. Emas. Nah, emas ini coba Bu Novi buka dulu kerepeannya, ya. Emas ini melambangkan bayi Yesus yang akan menjadi Raja Agung. Kemudian kemenyan. Kemenyan itu melambangkan bayi Yesus yang akan menjadi Imam Agung. Dan mur itu adalah melambangkan bayi Yesus yang akan kelak akan mati untuk menebus dosa manusia, ya. Jadi semua itu kalau bisa dibilang kebetulan tidak. Bu Novi percaya bahwa itu adalah rencana yang agung dari Tuhan, dari Bapa untuk manusia, ya. Nah, anak-anak orang Majus mau jauh-jauh datang ke Bethlehem. Mau jauh-jauh, ya, mereka mengadakan perjalanan yang pasti perjalanan yang selama berminggu-minggu, selama berbulan-bulan pasti tidak mudah untuk mereka. Tapi kenapa mereka mau? Dan mereka juga memberikan persembahan untuk bayi Yesus. Bagaimana dengan kita? Kita yang sudah dipilih Tuhan untuk menjadi orang-orang yang bisa serupa dengan Tuhan Yesus. Nah, kita tidak perlu jauh-jauh mengadakan perjalanan menuju Bethlehem untuk tahu siapa Yesus. Tidak perlu. Tuhan Yesus juga lahir 2000 tahun lebih yang lalu, sudah lama sekali. Sekarang Tuhan Yesus sedang mempersiapkan tempat bagi kita untuk kita nanti hidup bersama-sama dengan Bapa di surga, ya. Sedang mempersiapkan tempat untuk kita. Nah, selama Tuhan mempersiapkan tempat untuk kita dan sudah melakukan karya keselamatannya bagi kita, apa yang harus kita lakukan? Kita juga harus mencari Yesus, anak-anak, mencari Tuhan Yesus, mengenal Tuhan Yesus. Caranya gimana, Bu Novi? Kan susah caranya. Oh enggak, anak-anak, kita bersyukur kita hidup di zaman perjanjian baru, di mana tentang nubuat Mesias, juga tentang siapa, penjelasan mengenai siapa Mesias itu sudah tercatat lengkap di dalam Alkitab ini. Puji Tuhan ya nak, ya, kita bisa melihat itu dan mengenal itu dari sini. Nah, siapa di antara kalian yang masih malas baca Alkitab? Malu sama orang Majus. Malu, mereka mau jauh-jauh datang ke Bethlehem. Kita cuman duduk manis baca Alkitab. Sisihkan, bukan sisihkan ya. Persiapkan waktu untuk Tuhan, jangan disisihkan. Kalau disisihkan itu kesannya menyisakan nanti kalau kita ada waktu kita baca Alkitab. Tidak boleh, kita harus sungguh-sungguh mempersiapkan waktu untuk Tuhan. Mau pagi-pagi boleh, mau sore boleh, mau 1 jam atau 2 jam sebelum tidur boleh. Yang penting kalian harus belajar untuk mau taat baca firman Tuhan. Karena melalui firman Tuhan ini kita bisa kenal siapa Tuhan Yesus, bagaimana karya Tuhan Yesus di bumi, dan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dan yang lebih spesial anak-anak, juga kita bisa melihat bagaimana murid-murid Tuhan Yesus mereka hidup ketika itu. Bagaimana perjuangan Paulus untuk hidup taat mengikuti apa yang Tuhan Yesus mau, ya. Banyak sekali di sini yang bisa kita ambil dan pelajari, ya. Tapi anak-anak tidak berhenti sampai kepada membaca firman Tuhan, ya. Firman Tuhan akan menolong kita untuk mengenal Tuhan Yesus. Tapi kita juga harus banyak mendengar firman Tuhan juga. Ya, seperti minggu ini kita mengikuti ibadah, itu juga menolong kita untuk mengenal Tuhan Yesus. Dan yang
tahap selanjutnya adalah melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Kita tidak boleh lagi hidup sembrono, kita tidak boleh lagi hidup cemar, ya. Kita harus hidup kudus, ya. Hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau, itulah hidup kudus. Supaya kita nanti dipersiapkan untuk kita dipakai oleh Tuhan Yesus. Nah, kiranya kita mau taat belajar firman Tuhan, mau taat mendengarkan firman Tuhan, mau taat membaca firman Tuhan dan melakukannya. Itu semua akan menolong kita supaya kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, ya. Seperti orang Majus yang mempersembahkan emas, kemenyan dan mur, kita pun harus mempersembahkan seluruh kehidupan kita untuk Tuhan Yesus. Jadi ketika kita belajar dengan sungguh-sungguh, kita lakukan itu untuk Tuhan Yesus. Ketika kita mau belajar taat dan menurut kepada orang tua, itu pun dasarnya karena kita mengasihi Tuhan Yesus. Ingat anak-anak, Tuhan Yesus itu tidak terlihat. Tetapi bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan Yesus? Kita harus mulai dari belajar taat dan menurut kepada orang tua yang kelihatan mata, ya. Nanti kalau kita sudah terbiasa taat, terbiasa menurut apa kata mama papa, kita pun bisa belajar untuk menurut apa yang Tuhan Yesus mau di dalam hidup kita. Ya, berjuang, ya, berjuang terus. Jangan pernah merasa lelah dan bosan, ya, karena sepanjang kehidupan kita hanya untuk mempersiapkan diri kita supaya kita layak di hadapan Tuhan Yesus, ya. Ya, anak-anak, demikian firman Tuhan kita hari ini. Semoga kita bisa mendapatkan pelajaran hari ini dan kiranya itu kita simpan dalam hati kita lakukan di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, mau belajar mulai sekarang untuk lebih taat, untuk lebih menurut supaya kita terbiasa menurut firman Tuhan, ya. Baik, mari kita berdoa untuk menutup ibadah kita pada minggu ini, ya. Kita berdoa, ya. Yuk lipat tangan, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami belajar Tuhan dari orang-orang Majus yang mau melakukan perjalanan yang sangat jauh dan melelahkan untuk melihat keberadaan Engkau dan mempersembahkan emas, kemenyan dan mur hanya untuk Engkau Tuhan Yesus. Biarlah kami juga Tuhan belajar untuk taat dan setia, belajar firman Tuhan, mulai hal yang kecil melakukan firman Tuhan, mengikuti apa yang menjadi didikan, menjadi taat kepada orang tua, dan biarlah kami boleh belajar menjadi anak-anak yang manis dimulai dari hal yang kecil Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga mau mempersembahkan seluruh hidup kami. Tuhan Yesus tolong kami dalam pikiran kami, tindakan kami, ucapan kami. Kiranya semuanya boleh seturut dengan apa yang Tuhan mau. Kami mau Tuhan mempersembahkan seluruhnya kehidupan kami untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih. Tolonglah kami untuk kami mau taat dan setia. Ingatkan kami ketika kami malas Tuhan, dan ingatkan kami ketika kami mulai nakal. Biarlah kami boleh lebih peka lagi mendengar seruan, mendengar nasihat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, saya serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sampai bertemu lagi minggu depan anak-anak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.